ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah sebelum kita menentukan atau mencari calon pasangan, Ustadz, kita menentukan kriteria, Ustadz, terkait pasangan yang akan kita cari? Mohon nasihat dari Ustadz, apakah hal tersebut dibenarkan dan diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita menikah, kita ingin menentukan kriteria calon pasangan yang akan kita pilih. Menentukan kriteria, ya, dalam memilih pasangan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena Rasulullah juga mengatakan, tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena nasabnya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa manusia ada yang menikahnya karena alasan cantiknya. Ada yang menikah itu karena alasan si wanitanya kaya. Ada yang menikahi wanita karena alasan nasabnya mulia. Tapi Nabi memberikan kriteria utama, pilihlah wanita yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Dari sini, maka seorang yang akan menikah memiliki kriteria pasangan saya harus begini-gini, sah-sah saja. Tapi ingat, kriterianya kriteria yang memang sesuai secara aturan agama. Apa kriteria yang ditentukan agama? Yaitu akhlak dan bagusnya agama seseorang. Ini kriteria yang harus dipegang. Adapun yang lain-lain kriteria cita-cita kita, ini harus sedikit diukur dengan kondisi kita. Ya, terkadang kita terlalu berpegang dengan kriteria syarat sehingga lupa bahwa usianya sudah kepala 3. Karena berpegang, saya harus punya pasangan dari suku Jawa. Nah, ini kriteria yang harus diturunkan sedikit ketika Anda ingin menikah tapi tidak dapat juga suku yang kita cari, turunkan. Atau kriterianya harus tinggi semampai, 170 dengan berat badan minimal 50. Ya. Kalau bukan 50 berarti bukan wanita soleha. Nah, nggak boleh. Anda ukur kemampuan, kriteria, cita-cita, boleh-boleh saja. Tapi untuk mendapatkan cita-cita tersebut harus realistis. Apa realistis itu? Sesuai dengan keadaan dan kenyataannya. Jangan berpegang dengan prinsip ini, akhirnya manfaat-manfaat nikah yang begitu banyak jadi hilang. Ada sebagian orang dia memasang target, saya tidak akan menikah. Ya, kecuali pasangan saya sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ya. Perjalanan rumah tangga itu butuh proses. Anda ingin cari jodoh, laki-laki sudah punya mobil, sudah punya rumah. Itu yang dipilih bukan Anda. Yang dipilih orang lain. Karena laki-laki seperti itu, dia sudah dewasa. Dia usia sudah hampir 40, dia pasti sudah punya pasangan. Jadi jangan terlalu memaksakan kriteria sementara secara sudut pandang agama bukan suatu kewajiban. Dalam sudut pandang agama, kewajiban kriteria yang harus dipilih bagus akhlak, agama baik. Sudah, itu saja, simple. Simple. Ya. Tidak harus mencari yang suami pasangan saya yang nanti punya uang pensiun. Berarti kan carinya suami yang pekerjaannya pegawai negeri, minimal BUMN. Tidak usah berpikir terlalu panjang seperti itu. Kalau datang laki-laki yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, punya rasa tanggung jawab, menikah. Ya, karena pernikahan rumah tangga itu butuh proses. Semua itu butuh proses. Tidak ada yang instan. Maka turunkan ego kita. Terkadang kita berpegang dengan prinsip, berpegang dengan kriteria, akhirnya manfaat menikah yang begitu banyak kita lalaikan, kita lupakan, sampai usia kita pun lupa, sudah kepala 3, akhirnya tidak ada yang mau sama kita. Karena kita terlalu berpegang dengan prinsip. Orang tua juga begitu. Kadang-kadang orang tua mempunyai kriteria anak perempuan saya harus dapat suaminya kayak begini, begini. Calon menantu saya harus begini, begini. Artinya ekspektasinya tinggi. Kenyataannya
yang datang kepada anak kita tidak sesuai harapan. Ini orang tua harus menurunkan. Ya, cita-cita pengen punya mantu yang begini-gini ternyata begini. Ya harus turunkan, kita harus korbankan ego kita yang tinggi ini. Biar si anak dapat manfaat nikah yang besar. Tinggal kita mendoakan agar pernikahan anak kita berkah, agar pernikahan anak kita baik. Sehingga cita-cita kita yang tinggi punya menantu begini, ternyata yang datang begini, tidak kita pertahankan demi kebaikan anak. Jangan sampai kita korbankan kejiwaan anak gara-gara orang tua memasang kriteria yang sangat ketat. Padahal sudah banyak laki-laki yang datang melamar, hanya ego dari orang tua membuat si anak menjadi, istilahnya kalau gadis sudah lama-lama tidak nikah. Kalau bujang lapuk. Kalau gadis itu istilahnya ya, seperti itu. Karena kriteria orang tua ini tidak boleh. Jadi kriteria yang harus kita pegang, yang wajib adalah bagus akhlaknya, baik agamanya. Baik itu calon istri atau calon suami, nilailah dari dua ini. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Sudah cukup sudah. Ya, insya Allah pernikahan kita akan berkah. Nah. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين